Oke, salam jumpa kembali dengan Zugza Production. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk terus belajar dan terus belajar meningkatkan kualitas hidup kita. Baik, saat ini kita akan bersama-sama belajar dengan sekali lagi masih berkutat di Google Docs, bermain dengan formulir secara online. Kali ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana caranya supaya kita tidak perlu mengetik satu persatu membuat soal di online. Jadi kalau misalnya kita sudah punya file dalam bentuk Word ataupun Excel, kita tinggal mengimport saja ke dalam Google Doc. Oke, kita langsung saja ya. Yang perlu kita siapkan pertama adalah filenya terlebih dahulu. Di sini saya sudah punya dua file bentuk Word dan juga file bentuk Excel. Yang perlu menjadi catatan kalau kita mau mengimport dari file ini adalah ada beberapa hal. Kita coba cek dari bentuk Word dulu. Kita buka filenya. Kalau kita mau mengimport Word ke dalam Google Form untuk menjadi sebuah soal ujian online begitu, kita tidak memerlukan tidak memerlukan bagian deskripsi, maka ini kita hapus saja. Yang kedua, untuk soal tidak diperbolehkan menggunakan numbering. Jadi harus manual, ketik manual. Kalau kita misalkan sini saya contohkan, saya punya 5 soal dan ini semuanya diketik manual. Jadi nomornya diketik manual. Tapi untuk jawaban, nah di sini kita menggunakan bulleting, ya, kita menggunakan bulleting. Jadi jawabannya kita buat bulat. Kalau misalnya nanti kita mau kasih angka A, B, C gitu, silahkan di sini huruf A, B, C, A, kemudian di bawah B, kemudian di sini C, dan di sini D. Oke, ini simpan dulu. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah file ini harus kita upload ke dalam drive kita, di dalam Google Drive kita. Baik, kita tutup aja filenya, kemudian kita buka Google Drive kita. Ya, kita buka Drive dan ini kebetulan saya sudah login, saya sudah masuk dalam Google Drive. Nah, file tadi kita upload di sini. Kita upload dulu. Kita bisa pakai cara yang pertama, ini kita klik pada bagian new, kemudian kita pilih file upload, atau file tadi itu langsung kita drag ke sini. Jadi kita cari filenya, kita klik, ditahan, kemudian di drag ke sini. Nah, kemudian kita lepas saja, maka secara otomatis akan mengupload ke dalam Google Drive. Oke, sudah selesai. Kita tutup saja. Nah, ini filenya sudah ada dalam Google Drive, tapi ini belum bisa kita gunakan. Nah, supaya kita bisa mengimport ke dalam Google Form untuk menjadi soal ujian online, ini kita convert dulu ke dalam bentuk Google Dokumen. Ini jadi kita buka, di klik kanan di sini di filenya. Kemudian kita open with Google Doc. Nah, setelah terbuka seperti ini, maka ini tadinya kan ekstensinya .doc. Ini artinya kita buat pakai Word, Microsoft Word. Nah, ini kita rubah dulu dengan tanpa ekstensi. Soalnya di dalam Google Dokumen itu tidak ada ekstensinya. Ini kita klik file, kemudian save as Google Dokumen. Kalau dalam bahasa Indonesia simpan sebagai Google Dokumen, begitu kurang lebihnya. Ini kita klik di sini, maka kita akan mendapatkan file baru, tab baru. Kalau tadi ini yang lama, ini masih ada .doc. Kalau yang baru, ini Google Dokumen, sudah tidak ada ekstensinya. Oke, ini udah ada file ya. Oke, kita tutup saja. Duanya kita tutup. Nah, kita lihat di dalam drive kita sudah ada dua. Di sini Google Dokumen tidak ada ekstensinya.
Di sini tidak ada ekstensinya. Kemudian yang di sebelah sini, yang file sumber tadi yang kita upload tadi, ini masih ada titik .doc-nya. Nah, biar tidak bingung, yang ini yang file sumber asli itu kita hapus saja, biar tidak bingung. Ini kita remove atau hapus. Oke, hilang. Tinggal satu. Oke, kalau sudah seperti ini kita sudah siap untuk memasukkannya ke dalam Google Formulir. Oke, kita coba buka. Nah, sekarang kita buka Google Formulir dengan mengetikkan alamat doc.google.com. Ya, kita cek dulu sini ya. Nanti harusnya muncul di sini. Nah, ini dia soal pretest. Kalau yang soal tadi kita upload ke sini di dalam Google Drive, tapi di dalam Google Dokumen tidak muncul, maka tidak bisa kita pakai untuk import di dalam Google Formulir. Nah, karena sudah muncul tadi, soalnya kan sudah kita simpan sebagai Google Dokumen, maka pasti muncul di sini. Sekarang kita buat formulirnya. Oke, kita seperti biasa, bisa diklik di sebelah kiri atas, ada main menu atau menu utama. Kita klik, kemudian pilih form atau formulir. Nah, kita buat dokumen baru, blank formulir. Oke, ini bentuk tampilan awalnya, dan ini untuk soal pertama. Ini kita hapus saja soal utamanya, karena nanti kita akan membuat soal dari dokumen yang sudah kita siapkan tadi. Nah, kalau kita memakai formulir yang bawaan standar dari Google atau default standarnya dari Google, kalau kita mau mengimport, ini yang bisa kita import hanya dari formulir yang lain. Nah, maka kita memerlukan pihak ketiga untuk melakukan import dari Google Dokumen. Namanya Form Builder. Nah, kita install dulu add-onnya, kita install dulu pluginnya. Kita klik pada bagian menu More di sini atau lainnya, kita klik, kemudian pilih pada add-on atau plugin ya. Oke, kita cari di sini namanya Form Builder. Nah, ini dia, ada banyak ya. Kita sarankan pakai yang paling kiri, ini yang warnanya kuning. Kita klik di situ. Kemudian kita install, kita pasang. Nah, karena dia pihak ketiga maka memerlukan izin, maka kita berikan izin saja. Continue. Dan izin-izin yang diminta, nah ini kita pakai akun kita untuk login ya. Oke, kemudian kita berikan izin, allow atau izinkan kalau Indonesianya, kurang lebih seperti itu. Kita allow, kita izinkan, maka dia akan menginstal di dalam akun kita. Kalau kemarin kita pasang time limiter ya, form limiter, itu sekali pasang saja. Ini juga sama. Untuk form builder ini juga cukup sekali pasang saja, karena dia akan terpasang di akun kita, sehingga kedepannya kita tidak perlu memasang lagi. Kita tinggal memanfaatkan saja. Oke, sudah selesai. Form builder has been installed. Form builder sudah berhasil diinstal. Kita klik done atau selesai. Kemudian ini kita tutup saja. Untuk kotak dialognya kita tutup. Nah, di sebelah sini sudah ada tambahan menu. Di sebelah sini sudah tambahan menu. Awalnya belum ada ini, yang ini add-on atau plugin. Awalnya belum ada. Nah, ini sudah kita pasang tadi form builder. Ini sudah ada di dalamnya form builder. Oke, kita klik saja form builder. Oh, belum muncul. Harusnya muncul start ya. Kita coba refresh dulu. Kita coba lagi add-onnya untuk form builder. Nah, harusnya muncul ini tombol start. Nah, tadi kalau belum muncul di reload aja ya, atau di refresh aja. Kita klik start. Harusnya di sini muncul. Nah, ini dia. Jadi kita bisa membuat formulir dari Google Form atau form yang lain, Google Sheet. Nah, dari Excel kalau dalam Microsoft Word, atau dari Google Slide, PowerPoint ya kan. Kemudian Google Doc atau Microsoft Word. Nah, ini ada banyak macam ya, nanti bisa kita pakai.
Hari ini kita coba dulu yang Google Doc, nanti kita praktekkan untuk yang Google Sheet. Kita coba masuk ke Google Doc. Kita klik Google Doc, maka muncul kotak dialog baru. Nah, ini dia soal pretest tadi ya. Kita tadi sudah membuat soal pretest ini. Kemudian kita klik dan kita select. Nah, oke, file are loaded successfully. Berarti sudah di input secara sukses. Nah, kita punya 1, 2, 3, 4, 5 soal. Punya 5 soal. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja import selected. Kalau misalnya kita sudah punya form, kemudian ada isinya, kok kita pengen menghapus semuanya, daripada kita hapus satu-satu, kita bisa nyalakan bagian ini, override form content. Kalau ini kita nyalakan, maka yang tadinya ada isinya itu akan dihapus semuanya, digantikan dengan yang baru ini. Oke, nah ini masih kosong, maka kita langsung saja import selected. Dan Google akan membuatkan soal untuk kita. Ini udah masuk semuanya. Nah, ini kan. Nah, selesai 5 soal. Ini kita tutup saja. Tinggal kita setting sebagai quiz. Nah, kita setting di bagian pengaturan. Kemudian ini kita buat ini ya. Ini kita hilangkan semua. Kemudian ini dihilangkan juga. Ini kasihkan pesan. Silakan dikasih pesannya. Sudah berhasil, misal seperti itu. Kemudian ini kalau mau diacak, boleh diacak ya, diacak. Kemudian quizzes. Nah, make this a quiz. Quiz, buat ini sebagai quiz. Oke, ini kita hilangkan semua. Untuk tiga-tiganya kita hilangkan. Kemudian kita tombol save. Oke, selesai sudah. Tinggal kita tinggal di benahi sedikit-sedikit. Ini nama judul formnya, gitu kan. Ini dikasih deskripsinya. Ya, kemudian kita setting untuk kuncinya, answered key. Kita setting ini A dengan poinnya 10 misalkan. Kemudian ini yang kedua, kita kasih D misalkan, poinnya 10 juga. Dan nah, begitu seterusnya. Dan jangan lupa kita harus kasih nama file. Ini jangan lupa supaya tidak salah dalam memilih file. Oke, sudah selesai. Jadi begitu saja, kita cukup mengimport menggunakan form builder. Kita coba lihat hasilnya seperti apa, dan seperti ini hasilnya. Karena tadi kita setting sebagai diacak, maka ini diacak. Maka sebaiknya kalau misalkan diacak ini nggak perlu kasih nomor ya, daripada nanti bingung, mending ini nggak usah kasih nomor. Tapi kalau misalkan kasih nomor, berarti di sini tidak perlu kita hidupkan shuffle-nya, nggak perlu kita hidupkan acaknya. Oke, kita coba refresh di sini, reload. Nah, sudah nggak acak lagi. Tinggal kita kasih apa? Nama, kelas, kemudian nomor absen. Nah, udah tinggal dikasih atasnya aja. Di sini dikasih nanti nama. Ya. Kemudian ini answered key. Jangan diisi, ini jangan diisi supaya tidak dihitung oleh Google. Ini kita kasih required juga. Semuanya juga sama di required. Loh, posisinya di bawah, nggak apa-apa, tinggal kita tarik ke atas saja gitu ya. Ini kita tarik ke atas, atau nggak punya, ini bawah aja. Nah, kan gitu. Nah, selesai sudah. Jadi begitu caranya kita kalau mengimport dari file Word. Sekarang kita akan mencoba mengimport dari file Excel. Oke, ini kita tutup aja. Nah, caranya sama. Jadi kita siapkan file Excel-nya dengan catatan-catatan ya. Catatannya kita lihat catatannya. Oke, kita buka filenya dulu. Ini contoh filenya. Kita buka filenya. Boleh
XLS, boleh XLSX, boleh apa monggo. Nah, di sini kita mengetikkan, saya cuma kasihkan 3 contoh ya, monggo nanti ditambahkan sendiri untuk soalnya. Satu misalkan soal pertama, ini kemudian soal kedua, ini ketiga nih, ini ketiga. Nah ini, nah di kolom A saya tempatkan soalnya, kemudian di kolom B ini untuk jawabannya, jawaban benar. Di kolom C, D, E, F ini adalah pilihan jawaban. Ini nanti bisa disesuaikan dengan file yang Bapak Ibu punya. Nanti bisa dibalik. B, C, D, E itu jawabannya, pilihannya. F jawabannya juga boleh. Kemudian G ini adalah poin per soal. Jadi ingat ya, ini A pertanyaannya, B adalah jawaban yang benar, C, D, E, F adalah pilihan jawabannya, dan G adalah poin per soal. Oke, itu perlu diingat karena kita nanti akan mengatur di Google Formnya. Oke, kita ingat, kita simpan dulu, kemudian ini kita tutup. Nah sekarang file ini juga kita upload ke dalam Google Drive. Kita cek lagi Google Drive kita. Kalau tadi kita pakai drag, sekarang saya coba pakai option file upload. File upload, klik, kemudian tadi saya masuk ke dokumen, terus contoh soal ini. Nah ini contoh soal Excel, saya open. Nah dia akan mulai untuk mengupload atau mengunggah file. Selesai, oke, kita tutup. Nah caranya juga sama. Jadi file ini harus kita rubah menjadi dokumen Google dokumen dulu. Ini kita buka, klik kanan, diklik filenya, kemudian klik kanan, kita pilih open with Google Sheet ya, Google Sheet. Ini akan kita jadikan Google Spreadsheet ya. Ini filenya. Setelah selesai prosesnya, ini ya masih ada ekstensinya. Ini keluar kayak gini, tutup aja. Ini kalau keluarnya cuman kalau kita pertama kali pakai. Kalau kita tutup nanti setelahnya nggak keluar. Ini masih ada file ekstensinya .xlsx. Dan ini sekarang kita file, kemudian save as Google Sheet, simpan sebagai Google Spreadsheet. Nah ini ya bahasa Indonesia sama Inggrisnya. Kita klik dan akan membuat file baru. Oke, ini dia. Ada 2 file, yang lama masih ada extension, yang baru tidak ada extensionnya. Yang kita pakai yang tidak ada extensionnya. Oke, ini kita tutup. Ini juga kita tutup. Kemudian di dalam Google Drive, biar tidak bingung, yang ada extensionnya ini kita hapus. Nah, ini kita hapus. Ya, remove atau hapus. Oke, tinggal 1 ya, biar tidak bingung. Nah sekarang kita masuk ke dalam Google Form. Caranya sama. Kalau tadi ini ya, ini sekarang kita bikin form baru. Oke, soal pertama ini kita hapus saja. Kalau kita misalnya mau memberi nama filenya dulu juga boleh. Ini contoh dari Excel. Ini, nah deskripsi. Nah sama, kita pakai Google Form Builder. Kita klik di situ di add-on, kemudian Form Builder, kemudian kita klik Start. Nah ini harus hati-hati. Kalau ini harus hati-hati karena nanti salah kolom akan menyebabkan kesalahan dalam pembuatan form. Nah kita tadi sudah mempunyai Google Sheet ya, kita pastikan. Nah, contoh soal Excel ada di dalam Google Drive. Oke, sudah ada filenya. Kita klik di sini dan dia akan membuka baru, kotak dialog baru. Nah ini contoh soal Excel ya, contoh soal Excel. Ini file kita. Oke, kita klik kemudian kita select.
Nah, ini yang saya katakan harus hati-hati, karena kita ada banyak pengaturan di sini karena dalam Google Sheet. Oke, biar tidak salah, ini kita buka saja untuk contoh soal X ini, kita buka saja supaya tidak salah begitu. Oke, kita kembali ke Google Formnya. Di sini contoh soal Excel sudah berhasil dimasukkan di sini. Kemudian choose tab, dipilih tabnya di tab mana. Kita tadi buat soal di sheet 1. Kita pastikan ya. Di sini ada sheet 1, kemudian sheet 2, kemudian sheet 3. Kita soalnya ini ada di dalam sheet 1. Maka kita pilih di sini sheet 1. Oke. Kemudian ini ada beberapa pilihan. Question atau pertanyaan saja. Kemudian question and answer, pertanyaan dan jawaban. Ini Q&S, Q&A answer. Yang terakhir adalah quiz. Nah, jadi silakan digunakan sesuai keperluan Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya. Di sini saya akan buat menjadi quiz. Oke, saya buat quiz. Kemudian enter range. Nah, range ini adalah jaraknya atau di sebelah mana saja soal yang kita punyai, begitu ya. Nah, ini harus teliti, jangan sampai salah. Kita buka lagi filenya. Soal ini ada di dalam range dari A1, ini pojok kiri atas, sampai pojok kanan bawah adalah dari sel sini G3. Berarti dari A1 sampai G3. Maka kita pilih di sini A1 sampai G3. Nah, nanti disesuaikan jumlah soal yang kita punyai dari A1 sampai G3. Saya di sini punya A1 sampai 3. Nanti kalau misalnya soalnya banyak gitu, nah ini disesuaikan dari pojok kanan pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah. Oke. Itu pengaturan pertama. Nah, sekarang question at column. Pertanyaannya di kolom mana? Kita lihat pertanyaannya, ini di kolom apa? Kolom A. Maka kita pilih di sini kolom A. Description at column, kita nggak pakai description. Required at column dikosongi saja. Type of column dikosongi saja. Dan di bawah answer starts at column. Jawabannya, pilihan jawaban dimulai dari kolom berapa? Pilihan jawaban. Ingat tadi kita pilihan jawaban adalah kolom C, D, E, F. Berarti dimulai dari kolom C, diakhiri kolom F. Jadi sini kita pilih start kolom C. Nah, kemudian answer N at column. Tadi diakhiri pada kolom F. Ini other column dikosongi saja. Correct answer at column. Jawaban yang benar ada di kolom mana? Nah, jawabannya ada di kolom B. Dari kolom B, maka kita pilih kolom B. Points at column. Nah, nilai per soal ada di kolom mana? Nilai per soal di kolom G. Maka kita masukkan di sini kolom G. Oke, sudah semuanya di sini. Kita masukkan parameter-parameternya. Oh ya, untuk jawaban yang benar, ini jawaban yang benar di kolom B tadi, ini harus sama persis dengan jawaban yang benar dari pilihan yang ada. Misal ini yang benar adalah A, maka nanti tulisan di sini di kolom ini harus sama dengan A. Terus ini jawaban yang benar D misalkan, ini maka harus sama dengan tulisan yang ada di pilihan D. Ini jawaban yang benar C, maka ini harus sama dengan di kolom pilihan C, begitu ya. Ini untuk jawaban yang benar. Oke. Setelah semua parameter kita masukkan, ini selesai. Oke, kita klik pada get. Ini yang warna pink ini ya, pink get. Oke, dia akan field are loaded successfully. Oke, sudah berhasil dimasukkan di dalam form builder. Kita lihat. Nah, ada 3 soal, benar ya, 3 soal, 1, 2, 3.
dan sudah berbentuk pilihan ganda. Oke, kalau sudah seperti ini bisa kita cek ya. Misalkan kita cek setup configuration, kita cek. Oke, ini oke, poinnya 10 sama, poinnya 10 enggak? Sama, 10. Oke, range-nya dan seterusnya. Iya. Nah, correct answer A. Correct answer-nya A. Ini benar enggak? A, berarti sama. Oke, benar. Save. Nah, ini kalau misalnya mau setting required, dari sini kita setting sebagai required, harus diisi. Nah, kalau enggak juga nanti nggak apa-apa, setelah diimport juga boleh. Oke, kita anggap sudah selesai settingnya. Nanti kalau ada penambahan-penambahan atau kurang-kurang setup, kita bisa atur di belakang. Kita import selected. Oke, dan sudah jadilah soal kita. Kita cek ya, kita coba cek di nomor 3, kita cek acak. Nomor 3 jawaban yang benar C. Oke, poinnya 12. Kita coba cek nomor 3. Nah, ini answer key-nya jawaban yang benar C, poinnya 12. Oke, sama. Jadi parameter kita berhasil. Nah, ini kalau misalnya mau deport required, tinggal kasih required. Nah, begitu. Oke, ini kita tutup saja. Nah, ini kan masih ada yang kurang tuh. Untuk nama, tempat tanggal lahir, tempat lahir, nama, kelas, absen, ya sudah, kita tinggal tambahkan saja. Diklik paling atas, kita tambahkan untuk nama. Kemudian tambah lagi kelas. Oh ya, untuk kelas usahakan memakai drop down ya, supaya kita nanti mengolah nilainya gampang. Ini kita kasih kesannya kelas 1 1A, dan ini misalkan 2D ya gitu. Mohon nanti dibuat kelasnya. Nah, udah tinggal kita tarik aja. Ini kan tadi ini harusnya di bawah ya. Nah, ini kita tarik ke bawah aja. Nah, nomor 1. Nah, jadi begitu. Nah, nama, kelas, tinggal di setting-setting aja yang dibutuhkan. Misalnya ini required, karena dia ini sebagai kuis, maka pastikan tidak diisi ini, dan ini tidak diisi biar tidak dihitung. Nama sama kelas tidak diisi semua. Nah, ini baru diisi. Oke, kita coba cek. Kita preview atau pratinjau. Nah, ini dia hasilnya. Nah, mudah ya? Mudah kan? Jadi kalau misalkan kita mau tidak ngetik satu-satu dari Google Form bisa, tapi menggunakan pihak ketiga, yaitu Form Builder. Oke, jadi demikian Bapak Ibu semuanya yang bisa kita sampaikan, teman-teman semuanya. Selamat belajar, selamat berkreasi, semoga sukses untuk kita semuanya. Terima kasih, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga share ataupun bagikan jika merasa ini adalah ilmu yang bermanfaat. Dan juga ditunggu jempol kakinya. Dan juga boleh komen-komen untuk meramaikan channel ini. Baik, terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang dari Zugza Production.